Ini benar-benar terjadi. Positive people ini kisah nyata terkait jamaah haji. Kita kan sering dengar bahwa ketika Allah mengundang kita ke tanah suci, maka jalan apapun pasti akan membuat kita sampai ke tanah suci, apapun halangannya seperti itu. Dan ini yang dialami seorang pria pemuda gitu kan, asal Libya di haji tahun ini. Di mana beliau ini udah hendak berangkat bersama rombongannya gitu kan ya. Namun karena ada hal di nama dia yaitu menggunakan nama Gaddafi, maka terdeteksi paspornya gitu kan ya, eh, tidak bisa terbang gitu kan. Padahal udah dicek dan lain sebagainya, namun karena nama Gaddafi ini terkait dengan nama seorang diktator gitu kan ya, makanya dia tertahan. Meskipun berkasnya udah dinyatakan lengkap dan lain sebagainya, tapi untuk mengurangi resiko dan lain sebagainya, pihak imigrasi ini masih menahan beliau, dan akhirnya pesawat pun pilotnya tuh terbang tanpa Gaddafi ini. Namun yang unik adalah saat pesawat itu terbang beberapa menit kemudian mengalami kendala hingga akhirnya pesawat tersebut kembali ke bandara. Nah, setelah dilakukan perbaikan, ini kendalanya kecil ya, di perbaikan gitu kan ya. Nah, pilot ini masih belum membukakan pintunya untuk Gaddafi hingga akhirnya pesawat ini kembali terbang. Nah, sementara itu Gaddafi ini masih menunggu di bandara. Dia tidak mau pulang kalau dia tidak sampai berhaji seperti itu. Nah, ketika pesawat itu terbang berangkat lagi kedua kalinya, ternyata mengalami kendala lagi hingga membuat pesawat itu kembali ke bandara. Seperti itu positive people. Wow, gitu ya. Dan ketika pesawat diperbaiki lagi dan ketika hendak terbang, si pilot ini bilang bahwa dia tidak akan berangkat gitu kan kalau Amir Gaddafi ini tidak ikut di dalamnya. Dan akhirnya Amir Gaddafi ini ikut masuk gitu ya ke pesawat dan terbang bersama jemaah haji yang lainnya, dan alhamdulillah pesawatnya sampai Mekah gitu ya, tidak ada kendala sama sekali. Wow, luar biasa nih, bener-bener keajaiban, merinding kita bacanya. Gue bacanya mendengar apa namanya cerita ini gitu kan ya. Nah, sempat terlihat juga beberapa foto gitu kan, sampai diangkat juga di media gitu kan. Lalu bagaimana komentar netizen terkait hal ini ya, kita ambil dari inilah.com gitu kan ya, terkait dengan pemberitaan ini, kisah ajaib dari Amer Al-Gaddafi gitu ya, keteguhan yang menggetarkan langit gitu. Amer Al-Mahdi Mansur Al-Gaddafi, pemuda asal Libya, ditahan di bandara karena namanya mirip diktator terkenal. Rombongannya sudah terbang tapi ia menolak pulang. Niat hajinya terlalu kuat untuk dihentikan. Lalu keajaiban terjadi, pesawat yang membawa rombongan yang mengalami 2 kali gangguan teknis. Setelah tahu Amir tertinggal, sang pilot menolak terbang. Tampaknya Amir akhirnya datang dan berangkat haji. Wah, kisah Amir viral karena mengingatkan kita jika niatmu lurus dan perintahnya langit pun akan membukakan jalan. Jadi kayak itu tadi ya, ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun ya apapun bisa terjadi gitu ya, termasuk buat Gaddafi ini gitu kan ya. Kayak wah, niatnya udah tulus kan, tadi dia tulus niat banget untuk beribadah haji ya, akhirnya dipanggil juga, akhirnya dia bisa berangkat ke sana gitu. Masya Allah banget ya, subhanallah banget ya, luar biasa gitu. Ini bukti bahwa itu tadi apa yang kalau apapun yang rasanya nggak mungkin di dunia ini, ternyata ini bisa jadi mungkin gitu. Makanya bergantung kepada yang di atas gitu kan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana komentar dari warganet gitu kan ya, masih di akun inilah.com. Ini mirip dengan almarhum ibu saya waktu berangkat umroh naik pesawat Garuda Indonesia. Miskomunikasi antara pihak travel sama almarhum ibu saya mengenai keberangkatannya. Pihak travel bilang berangkat jam 3 sore, tapi ternyata keberangkatan jam 3 dini hari. Kalang kabutlah keluarga. Nah, barang lihat di rumah sampai bandara jam 4.30. Ternyata pesawat ada kendala dari jam 3 sampai jam 5 pagi. Setelah almarhum ibu saya naik pesawat, entah kenapa itu langsung hidup dan ternyata tidak ada gangguan sama sekali. Akhirnya almarhum ibu saya umroh dengan selamat pulang pergi. Wow, ini juga ternyata ada yang apa ya, menceritakan gitu ya kisah ibunya gitu. Ternyata itu tadi ketika Allah memanggil ya nggak ada satupun yang bisa menghalanginya gitu kan. Wah,
gini aja aku nangis haru. Ini gue juga dengernya tuh merinding gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Akbar. Masya Allah, alhamdulillah, Allah Akbar gitu. Ya Allah, maha besar engkau gitu ya. Allah Akbar. Allah sudah panggil dia dan berkunjung ke rumahnya, tidak satupun yang bisa menghalanginya. Tuhan membukakan jalan bagi putra almarhum Qaddafi gitu. Masya Allah, 10 tahun lagi cerita ini dianggap khurafat lah. Masya Allah, Allah Akbar. Qaddafi bukan diktator. Muammar Qaddafi adalah pemimpin terbaik Libya. Dia adalah korban propaganda Amerika gitu. Padahal Qaddafi pemimpin paling keren kok dicap diktator gitu ya. Subhanallah gitu ya. Masa iya dipanggil diktator gitu ya. Kalau di Indo udah dijadikan wali kata pemabuk agama gitu. Itu tadi ya, kita lebih fokus sebenarnya terkait dengan keajaiban ini, bahwa poinnya adalah ketika Allah mengundang kita, apapun tidak akan ada yang bisa menghalanginya, termasuk takdir rezeki apa yang terjadi di hidup kita. Ini soal Muammar Qaddafi yang sebelumnya pemimpin yang dicap tadi seperti itu ya, itu kita nggak ngerti soal sejarahnya seperti apa dan lain sebagainya, apakah itu framing media dan lain sebagainya gitu. Positive people, kalau menurut positive people gimana? Tetap semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah, tetap percaya pada takdir. Allah itu pasti yang terbaik untuk setiap hambanya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum. Ini kok jadi kayak konten ceramah ya? Oke. Tapi ini cerita viral ini kita share agar menjadi reminder buat kita semua. Wassalamualaikum.